Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya. Sebentar ya. Baiklah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya, selamat siang. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun ya. Sebelum perkuliahan ini kita mulai, marilah kita berdoa sesuai dengan kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai? Baiklah ya. Pada pertemuan siang kali ini saya akan mengajar yang mengenai SIA ataupun Sistem Informasi Akuntansi. Sepertinya ini semester berapa ya? Semester 6 ya ini ya? Nggih, Bu. Ya, semester 6. Nah, dulu pernah saya ajar, tapi pernah ketemu sebelumnya kita? Bertatap muka? Pernah ya? Pernah, Bu. Ya, Bu. Mata kuliah apa? Auditing. Auditing, tapi kayaknya cuma beberapa pertemuan gitu aja ya. Satu pertemuan kayaknya, terus kemudian pandemi sepertinya. Baiklah ya. Hari ini saya ingin membahas ya mengenai kontrak perkuliahan. Jadi nanti kalian ya harus menyepakati kontrak perkuliahan antara dosen ya dengan mahasiswa. Saya harap nanti mahasiswa setelah lulus dari mata kuliah SIA ini kalian akan mengerti mengenai sistem informasi akuntansi. Gambaran mengenai sistem informasi akuntansi ya sebenarnya banyak terlihat di lingkungan sekitar kita ya. Banyak sekali apalagi sekarang pada masa pandemi corona seperti ini, SIA ini memegang peranan yang sangat penting karena apa? Ya karena semuanya sekarang berbasis online. Jadi semuanya sistem harus secara terintegrasi ya untuk menjalankan suatu bisnis ataupun secara pencatatan akuntansi secara online. Karena apa? Dengan kita melakukan secara online ya, maka penerapan physical distancing pun itu juga akan lebih baik. Nah, inilah pentingnya nanti kalian ya setelah mata kuliah ini selesai ya diharapkan kalian bisa memahami ya syukur-syukur kalian bisa membuat suatu sistem sederhana ya mengenai akuntansi. Bagaimana? Bisa? Sepertinya dulu kalian pernah diajari kalau di SMK mengenai spreadsheet ya. Pernah diajari nggak? Iya, pernah ya. Nanti ya kalian bisa bekerja sama ataupun membuat suatu. Kalau tidak ada dana bagaimana, Bu? Nah, kalian ikut saja program kreativitas mahasiswa ya, PKM. Misalnya kalian membuat suatu sistem akuntansi ya, kemudian kalian membuat suatu sistem yang sederhana ya, bisa dipahami oleh ya sebagian besar bisnis di Indonesia itu kan UMKM ya. Jadi ini sarana yang bagus sekali. Kalian bisa membuat suatu sistem yang nantinya akan kalian ya bisa perkenalkan ya terhadap pihak lain. Nah, ini yang mesti harus kita pahami bersama. Untuk kontrak perkuliahan ya, jadi nanti saya kalian nanti sanggup nggak ya membuat tugas akhir. Saya pinginnya sih nggak pengen ada ujian ya, ujian akhir saya nggak pengen. Biasanya nanti saya kalau waktu ujian akhir biasanya saya ingin kalian melakukan suatu observasi ya, silakan kalian memahami sebuah perusahaan ya, entah di lingkungan sekitar kalian saja
dan kalian nanti bisa membuat flowchart-nya. Nah, ini nanti tugas akhirnya nanti seperti itu dan nanti tidak ada ujian. Nah, kemudian ya, enak nggak? Enak ya, senang ya kalau nggak ada ujian ya. Bisa kalian pikir dari sekarang ya. Bisa kalian rencanakan dari sekarang ya, dari awal semester ini kan sudah saya kasih tahu bahwa kita tidak ada ujian, tetapi kalian harus melaporkan ke saya ya. Jadi nanti kalian bisa buat soft file ataupun nanti hard file ya. Bisa saja nanti pada saat terakhir kita bisa bertemu ataupun bisa tidak ya, maksudnya bertemu secara luring ya. Tetapi kalau memang misalnya kita bisa bertemu secara apa luring ya, nanti kalian bisa mengirimkan ya tugas kalian nanti ke email. Nah, seperti itu ya. Jadi dari mulai sekarang kalian harus mencari perusahaan ya, kalian observasi, kemudian kalian harus bisa membuat flowchart yang ada di dalam perusahaan. Flowchart-nya berupa apa saja, Bu? Bisa dipilih ya. Nanti kan sistem akuntansi itu kan macam-macam ya. Ada sistem akuntansi pengeluaran kas misalnya. Ini kan kalian sudah semester 6 ya, saya ajak ngomong kayak gini mestinya sudah paham lah ya. Kemudian lagi ada sistem pengeluaran kas ya. Jadi saya langsung to the point saja ini. Kemudian ada lagi sistem informasi mengenai penggajian. Nah, ini kalian harus bisa membuat suatu flowchart ya yang nanti kalian bisa menjabarkan. Jadi kalian paham ya alur mengenai sistem akuntansi yang ada di dalam perusahaan tersebut. Bisa saja satu perusahaan ya untuk beberapa anak bisa, tetapi nanti judulnya beda-beda. Ada yang sistem akuntansi penggajian, ada yang sistem akuntansi pengeluaran kas, ataupun sistem akuntansi penerimaan kas dan lain sebagainya. Ataupun sistem aktiva, paling susah ya sistem aktiva, bisa juga ya. Ini nanti yang mesti kalian harus buat ya pada saat ujian akhir. Selesai ya. Kemudian satunya lagi ya, nanti ya untuk UTS ya, UTS tetap seperti biasa saya memberikan soal ya, soal dikerjakan dikumpulkan lewat email. Take home ya, karena memang dikerjakan dari rumah. Seperti biasa ya, harus dikumpulkan lewat email seperti biasa ya di Gmail. Kemudian nanti ya untuk materi nanti insya Allah saya akan mengupload lewat Elena ya, nanti bisa ya. Jadi nanti PowerPoint nanti saya akan upload di Elena. Kemudian nanti ya video pembelajaran ini biasanya bisa saya upload di YouTube yang nantinya kalian bisa mengulang-ulang lah ya, kalau kalian sempat ya bisa nanti diulang dan nanti kalian bisa sebenarnya kalian ini kan sudah punya ya channel YouTube saya ya di audit kemarin lah, itu nanti bisa dilanjutkan ya nanti untuk materi SIA ya, misalnya kalian ada gangguan sinyal atau apa, ini kan nanti bisa kalian lihat lagi. Nah, ini nanti akan saya upload di YouTube. Terus kemudian ya yang perlu dipahami lagi, kalian ya harus memahami betul ya mengenai sistem informasi akuntansi. Jadi sekarang saya mau terus terang saja, kalau saya masalah sistem ya, sistem IT saya tidak memahami betul ya, tetapi alurnya ya saya paham ya, alurnya itu seperti apa itu saya paham. Kalau kalian pengen membuat sistem suatu saat ya, saya pengen nanti kalian menggandeng anak-anak dari PTIK ya, dari PTIK dan sebagainya yang nanti bisa paling enggak kalau setelah kita lulus itu kita mempunyai sesuatu. Nah, inilah ini yang harus kita mengerti bersama. Jadi nanti saya pengenlah salah satu dari kalian tuh bisa ikut PKM, program kreativitas mahasiswa, membuat suatu sistem laporan keuangan dan lain sebagainya. Misalnya untuk UMKM ataupun untuk pondok lah, untuk apa ya, ini nanti bagus sekali sebagai output atau pengeluaran, ataupun UMKM kecil ini kan sangat apa ya, istilahnya kasihan sekali ya, karena mereka tidak punya bisnis akuntansi ya, dia istilahnya sebentar ya. Ya mohon maaf ya karena ini di rumah ya, jadi gangguannya banyak sekali. Ya, jadi nanti kalian bisa menggandeng anak-anak IT ya, kalian membuat suatu program kreativitas mahasiswa yang nantinya bisa dibiayai oleh DIT dan sebagainya. Syukur-syukur bisa masuk Promnas. Nah, ini mumpung kalian masih ya injury time ya, ini semester 6 ya. Nah, ini semester 6 seharusnya kalian bisa memikirkan sesuatu apa yang akan saya hasilkan apabila saya lulus nanti. Itu ya. Jelas ya? Berarti UTS sudah jelas, ujian akhir sudah jelas. Kemudian satu lagi ya,
untuk penugasan ya, jadi tolong nanti dibuat kelompok ya, dibuat kelompok. Nanti insya Allah ini kan sepertinya teman-teman di sini kan sudah mulai ya, terbiasa lah dengan daring ya, tidak seperti kemarin ya. Zoom aja kesulitan dan lain sebagainya. Kalau sekarang kan sudah biasa. Ya nanti tolong membuat kelompok ya, nanti buat kelompok ya, nanti setiap session ya nanti kita mengadakan separuh diskusi ya, separuh materi. Jadi nanti memang kita bisa lewat Zoom. Atau kalau memang misalnya saya berhalangan hadir ya, karena saya sekarang juga baru sekolah lagi, saya menempuh S3 sekarang. Jadi kemungkinan kalau misalnya nanti saya ada berhalangan hadir ataupun tidak bisa mengerjakan atau bisa diganti lain hari ya, kita fleksibel saja. Saya tuh kuliah S3 itu malam itu aja ya saya lakoni seperti itu ya. Ya semoga saja tidak, karena apa ini belum dimasukkan room. Oh iya. Bentar ya, sinyalnya susah ya Mbak ya. Sudah masuk. Oke. Sudah saya masukkan. Oke, jadi nanti kalau misalnya saya berhalangan hadir ya nanti bisa dikumpulkan ya lewat Elena ataupun bisa lewat WA ya. Nanti kita fleksibel saja. Nah, ataupun kalau bisa diganti hari lain itu kalau bisa. Kalau misalnya masing-masing tidak sepakat ya nanti kita bisa mencari solusi yang lain seperti itu. Jadi tugas kalian ya per minggu ya ataupun kita sekali pertemuan berarti kalian membuat kelompok diskusi yang sesuai dengan RPS. Gimana? Jelas? Berarti mulai dibagi kelompoknya dimulai dari sekarang ya. Ya nanti kalian kita berdiskusi ya secara langsung yang nanti gantian. Jadi misalnya 30 menit ya, 30 menit presentasi ya. Nanti selebihnya nanti saya. Nah, ini biar nanti tidak bosan dan juga nanti lebih mengarah kepada diskusi ya, diskusi kelas. Ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan? Ibu mau tanya. Ya, tanya siapa? Kotrunada ya. Gimana, Mbak? Oke. Untuk kelompoknya dibagi berapa kelompok ya, Bu? Ini ada berapa kalau ini kan berarti ada berapa kali pertemuan ya? Ya masing-masing anak paling enggak 7 orang ya, 7 orang. 7 orang. Ya 7 orang enggak masalah. Nanti kalau setelah after UTS ya nanti kita bisa berkelompok lagi, enggak masalah. Ya, jadi nanti sudah ada kesepakatan ya nanti yang biasanya paling pintar presentasi siapa ya. Itu nanti bisa mewakili temannya untuk presentasi. Lah, misalnya lagi kalau ada tanya jawab nanti temannya yang tidak presentasi nanti yang menjawab. Lah ini bisa diatur kalian lah nanti kelompoknya seperti apa. Gitu ya. Ada lagi pertanyaan? Izin bertanya, Bu. Izin ya, Mas gimana? Terkait tadi tugas akhir mengenai flow chart, itu bentuknya individu atau kelompokan, Bu? Individu ya, ujian individu tuh ya. Individu Mas ya. Kelompoknya itu maksudnya satu perusahaan itu bisa buat kelompok. Misalnya satu perusahaan bisa buat 5 orang. Iya, toh di situ kan kalian bisa diskusi ya pembagian ya. Saya ini misalnya. Tetapi untuk mengumpulkannya ya 1 orang ya, misalnya sistem akuntansi penggajian misalnya. Itu tidak apa-apa. Tapi untuk mengumpulkan tugasnya berarti 1 orang individu. Baik, Bu. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi tentang perkuliahannya? Apa ini? Presentasinya iya, mulai minggu depan. Ini nanti akan saya jelaskan sekilas mengenai sistem informasi akuntansi. Karena sistem informasi akuntansi ini sih menurut saya cenderung paling bagus sih kita mengarah ke praktek ya. Seperti saya kemarin membuat sistem ya dengan Bu Margunani, itu saya membuat sistem akuntansi dagang ya untuk UMKM. Nanti insya Allah nanti akan saya kenalkan ya di kelas ini nanti bagaimana sistem saya ini bisa membantu untuk para UMKM, terutama UMKM yang bergerak dalam perusahaan dagang. Jadi walaupun UMKM tersebut tidak memiliki ya basically akuntansi ya, tetapi dia bisa
membuat laporan keuangan. Yang diharapkan kan seperti itu ya. Kalau anak-anak akuntansi buat laporan keuangan sudah biasa. Tetapi para UMKM biasanya kan jarang ya yang dari lulusan akuntansi. Ini bagaimana cara mempermudah mereka untuk membuat suatu laporan keuangan agar ya keandalan ataupun akuntabilitas dari laporan keuangan dari perusahaan ya, apalagi UMKM perusahaan kecil ya, itu bisa kita lihat ataupun bisa menyajikan suatu informasi ataupun kinerja di dalam perusahaan tersebut. Nanti akan saya perkenalkan. Ada lagi yang mau ditanyakan sebelum saya melangkah ke materi? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada ya, sudah jelas ya berarti ya. Oke, sudah jelas. Nanti jangan jam 9 malam tanya sama saya loh ya, adik apa ya Bu yang dijelaskan itu ya. Mumpung sekarang ini ditanyakan aja. Nggak ada ya? Oke, nggak ada. Ya, saya screen dulu. Baiklah ya, saya akan membahas mengenai sistem informasi akuntansi. Oke. Nah, apakah sistem informasi akuntansi itu? Ya jelas ya, sistem ya. SIA itu adalah suatu rangkaian ya. Kalau yang dinamakan dengan sistem sendiri itu kan rangkaian ya dari 2 ataupun lebih komponen ya yang saling berhubungan, saling berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan. Jadi apabila satu sistem ataupun satu komponen itu tidak bisa dijalankan, itu berarti tujuannya pun tidak akan tercapai. Contoh misalnya kita ya, di dalam tubuh kita itu kan ada sistem pencernaan ya. Kalau ada salah satu sistem itu ya sistem itu rusak, itu kan berarti kita kan akan mengalami sakit. Berarti kan tujuan sehatnya kan tidak tercapai. Ini juga sama. Sistem adalah suatu rangkaian ya ataupun komponen ya yang saling berhubungan satu sama lain, saling berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan. Nah, sistem ya hampir selalu terdiri dari berbagai subsistem kecil ya. Dari sistem itu sendiri itu nanti ada subsistem kecil yang masing-masing nanti melakukan fungsi khusus yang penting dan besar untuk mendukung sistem yang lebih besar. Jadi suatu sistem itu mempunyai suatu komponen-komponen subsistem yang nantinya akan mendukung ya sistem yang lebih besar. Bisa dipahami ya sampai sini ya. Jadi kesimpulannya SIA itu adalah sekumpulan sumber daya seperti manusia, kemudian ada peralatan yang dirancang untuk mengubah suatu data keuangan dan data lainnya untuk menjadi sebuah informasi. Itulah yang dinamakan dengan sistem informasi akuntansi. Jadi, sistem informasi akuntansi itu sendiri itu terdiri dari 5 komponen. Apa saja? Jadi ada sumber daya manusia, kemudian ada lagi prosedur-prosedur, kemudian ada data, kemudian ada software ataupun perangkat lunak, kemudian ada infrastruktur teknologi informasi. Jadi ini merupakan satu kesatuan utuh ya, baik dari segi manajemen ya, manajemen sumber daya manusianya, kemudian prosedurnya, kemudian data yang digunakan, software ya, software berarti kan kita kaitannya pasti dengan sistem ya, sistem berbasis IT. Kemudian ada lagi infrastruktur teknologi suatu informasi. Nah, inilah pentingnya seorang akuntan itu harus bisa membuat suatu sistem yang nantinya untuk bisa mempermudah ya jalannya suatu sistem informasi akuntansi. Oke. Oke. Nah, ini. Kemudian ya masih kita berlanjut ya, apakah SIA itu jadi kelima komponen yang saya sebutkan tadi itu harus bisa ya secara bersama-sama memenuhi 3 fungsi yang penting dalam suatu organisasi perusahaan. Yaitu yang pertama ya, mengumpulkan ataupun menyimpan data tentang aktivitas dan transaksi yang dilaksanakan oleh suatu organisasi. Jadi kalau kita ingin membuat suatu laporan keuangan yang terintegrasi, kita harus punya data-data transaksi terlebih dahulu. Kalau kalian sudah pernah dapat Mayop ya? Sudah pernah ya? Nah ini kan pasti kita harus bisa mengumpulkan ataupun menyimpan data terlebih dahulu
yang nantinya akan kita rubah menjadi suatu laporan keuangan. Kemudian yang kedua adalah mengubah data tersebut ya menjadi sebuah informasi yang berguna bagi pihak manajemen yang nantinya akan membuat suatu keputusan tentang aktivitas perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan. Jadi hasil data yang diolah itu tadi kemudian menjadi suatu laporan keuangan, fungsinya apa sih pada nantinya? Tentunya untuk yang namanya decision maker ataupun suatu pembuatan keputusan yang meliputi apa saja. Keputusan itu kan banyak ya. Ada keputusan bagaimana membuat suatu perencanaan yang baik ataupun dalam jangka pendek ataupun jangka panjang. Ataupun dalam hal ini adalah pelaksanaan. Pelaksanaannya seperti apa di lapangan. Kemudian ada lagi harus ada yang mengevaluasi ataupun mengawasi ataupun pengawasan. Kemudian menyediakan pengendalian yang memadai untuk menjaga harga organisasi. Tentunya dalam hal ini harus ada pengendalian yang nantinya bisa menjaga aset ya di dalam suatu organisasi. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada. Jelas ya? Jelas ya? Oke, kemudian nah, ini tadi ya, sudah saya jelaskan mengenai sistem itu apa ya. Kita next aja, nanti bisa dibaca sendiri ya, nanti saya kirim lewat Alna. Kemudian ini, nah ini ada sistem informasi ya. Nah ini, tadi setelah kita berbicara mengenai sistem yang merupakan suatu kumpulan ataupun komponen yang bekerja sama ya, ataupun berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan tertentu, tentunya kita membutuhkan suatu informasi yang nantinya informasi tersebut bisa menjadi suatu data yang diolah menjadi bentuk yang lebih berguna, yang lebih bermanfaat bagi para penerima. Penerimanya siapa? Penerimanya adalah para stakeholder yang berkepentingan kepada perusahaan. Kemudian data, ya. Jadi kita penting sekali kita memiliki sebuah data. Kalau saya berbicara mengenai audit ya dulu data itu harus bukti itu harus kuat ya, bukti itu harus kuat. Berarti sekumpulan fakta ataupun mewakili suatu peristiwa atau kejadian ya yang harus bisa dipertanggungjawabkan. Ya, data tersebut berarti bukan data yang tidak sah, jadi datanya harus sah. Oke, untuk mengenai sistem. Nah ini ya, sistem ya, setiap unsur ya ada yang merupakan bagian terpadu dan lain sebagainya ya. Ini nanti bisa dibaca sendiri. Oke, next. Nah ini sistem akuntansi. Setelah kita berbicara mengenai tadi sistem itu apa ya, apa yang dibutuhkan oleh sistem. Kemudian ada lagi komponen sistem. Kemudian untuk sistem akuntansi ini ya ada suatu organisasi ya formulir. Formulir itu apa sih? Ya, formulir itu bisa berupa bukti transaksi, itu disebut dengan formulir. Ya, kemudian ada lagi ya catatan ya. Kemudian laporan yang dikoordinasikan sedemikian rupa untuk menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen guna memudahkan suatu pengelolaan perusahaan. Jadi untuk suatu sistem akuntansi ya itu membutuhkan suatu formulir catatan yang nantinya akan ya digunakan oleh manajemen dalam suatu pengelolaan perusahaan. Nah, ini penting sekali dari definisi tersebut ya. Unsur suatu sistem akuntansi ya, jadi ada formulir ya, catatan yang terdiri dari apa saja. Nah, formulirnya ini bisa berupa bukti transaksi ya. Jadi nanti kalau kalian buat flowchart, nah ini tuh kalian harus bisa menggambarkan formulirnya apa saja ya. Kemudian kalian juga harus bisa melihat simbolnya itu seperti apa. Untuk formulir itu simbolnya seperti apa. Pengarsipan simbolnya seperti apa. Ya nanti kalian bisa pelajari sendiri ya. Kemudian di sini ada formulir catatan yang terdiri dari jurnal ya, buku besar dan juga buku pembantu ya serta laporan. Inilah yang disebut dengan formulir ya, formulir akuntansi yang digunakan. Oke. Nah, ini sistem yang namanya suatu sistem berarti suatu
masing-masing subsistem itu harus saling berkesinambungan ya. Ini baru sebagian kecil saja. Jadi untuk membentuk suatu sistem akuntansi ya kita membutuhkan yang namanya formulir ya. Formulir ini ataupun dokumen ataupun media yang merupakan dokumen ya, dokumen. Kalau kalian mau membuat suatu laporan keuangan itu kan kamu harus mempunyai dokumen yang nantinya digunakan untuk merekam terjadinya suatu transaksi. Jelas ya. Kemudian ada jurnal. Jurnal ini merupakan catatan akuntansi ya. Mohon dulu ini ya. Tolong di-mute dulu bagi yang belum meng-unmute. Mute dulu. Kok di-unmute di-mute? Sudah? Ini siapa ya? Sudah ya? Oke, sudah. Nah, jadi jurnal ini merupakan suatu catatan akuntansi ya, pertama yang digunakan untuk mencatat. Nah, ini kalian kan sudah paham ya dari kalian semester awal ya, pengantar akuntansi. Ini jurnal ini merupakan suatu catatan akuntansi pertama yang digunakan untuk mencatat ya, mengklasifikasikan dan juga meringkas data keuangan dan data lainnya. Ini baru subsistem loh ya, ini baru subsistem kecil ini. Nah, ini kemudian kita melangkah lagi. Nah, ada lagi buku besar ya. Buku besar yang terdiri dari ya rekening ya yang digunakan untuk meringkas ya data keuangan yang dicatat sebelumnya juga di jurnal. Nah, ini kan bagian ya dari sistem ya, sistem laporan keuangan. Oke. Kemudian laporan ya, laporan ini merupakan hasil ya proses akuntansi yang berisi informasi yang merupakan keluaran sistem ya, keluaran sistem dari akuntansi. Nah, kemudian prosedur ya. Nah, ini setelah tadi sistem ya, sistem ataupun suatu jaringan prosedur yang dibuat menurut pola yang terpadu untuk melaksanakan suatu kegiatan pokok perusahaan, maka ada yang disebut dengan prosedur. Ya, prosedur itu berarti suatu urutan kegiatan clerical, biasanya dalam melibatkan beberapa orang dalam satu departemen ataupun lebih, yang dibuat untuk menjamin penanganan transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang. Jadi segala sesuatu itu butuh yang namanya prosedur ya, yang secara urut atau secara clerical ya, yang nantinya ya itu bisa dijadikan suatu pengendalian internal. Ya. Berarti segala sesuatu itu harus ada prosedur ataupun SOP. Nah, ini sangat penting sekali. Oke, next. Nah, ini ya. Jadi, dari definisi tersebut ya dapat disimpulkan bahwa suatu sistem tersebut terdiri dari beberapa jaringan prosedur ya, sedangkan prosedur merupakan urutan kegiatan secara clerical ya untuk mencatat informasi ya dalam bentuk jurnal dan lain sebagainya. Ya, dalam hal ini bisa saja menulis, menggunakan, menghitung, ya, ataupun memberikan suatu kode, ataupun memilih, ataupun memindahkan, ataupun membandingkan. Ya, inilah yang nanti ya kalian akan pelajari dalam suatu sistem informasi akuntansi. Nah, ini betapa baiknya ya dari materi yang sangat banyak ini nanti kalian bisa kalian jadikan diskusi bersama yang nanti kalian bisa pecahkan bersama sehingga kita ya mengetahui sistem informasi akuntansi ini bisa kita ungkapkan ya ke dalam lapangan itu seperti bagaimana, kendalanya seperti apa. Nah, ini pentingnya nanti kita berdiskusi pada setelah session setelah ini ya, nanti kalian pada pertemuan kedua kalian sudah mulai diskusi sesuai dengan RTS yang ada. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada ya, sudah jelas ya, gampang ya, sudah semester 6 kok ya, sudah paham. Oke. Nah. Ada yang mau ditanyakan ya? Ini pertemuan pertama ya, kita baru saja pemanasan ya, jadi nggak perlu yang berat-berat dulu. Nanti kalau kita sudah dilanjut ke pertemuan berikutnya, kita bisa lebih lagi untuk berdiskusi satu sama lain. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang tidak jelas? Gus mau tanya, Bu. Gimana, Mas?
Mas Bagus, Ya, tadi kan sudah dijelaskan Bu, apa itu SIA ya, Sistem Informasi ya. Akuntansi Bu. Menurut Ibu seberapa penting sistem informasi akuntansi ini bagi sebuah UMKM Bu? Mengingat Ya sih. masih banyak startup muda ataupun UMKM di Indonesia yang masih belum bisa menerapkan laporan keuangan dengan baik Bu. Terima kasih. Nah inilah ya yang menggugah saya dulu kemarin sama Bu Margunani, karena Bu Margunani ini kan orangnya beliau ini kan inkubator bisnis ya di UNES ya. Jadi kalian nanti kalau punya usaha ya kalian bisa ya ke LP2M, ke inkubator bisnis. Kalau kalian punya bisnis ya kalian bisa bertemu sama Bu Margunani ya, bisa bertemu sama Bu Anindya ya, nanti kalian bisa dijelaskan nanti bisnis ya, bisnis mahasiswa terutama bagi anak-anak di UNES yang dalam hal ini adalah masuk dalam himpunan ataupun himpunan ya, himpunan pengusaha mahasiswa ya Indonesia. Nah ini kalau menurut saya Mas Bagus ini penting sekali ya. Jadi inilah pentingnya kita membuat suatu inovasi. Kita harus bisa cerdas, kita harus bisa kreatif ya. Untuk apa sih? Karena kebanyakan UMKM ini belum bisa menerapkan yang namanya membuat laporan keuangan. Jadi mereka hanya ya membuat laporan keuangan ataupun menilai suatu keuntungan itu berdasarkan feeling ya. Nanti saya habisnya berapa ya, dan nanti kira-kira saya untungnya segini lah ya. Semuanya pakai ilmu kira-kira. Padahal kalau kita mau menerapkan sistem itu dengan tepat, ya sistem akuntansi dengan tepat, setiap macam transaksi ataupun setiap kali ada pengeluaran bisa kita catat. Ini kalau punya saya dengan Bu Margunani itu baru perusahaan dagang. Ini nanti ya tahun ini saya ingin membuat dan tim ya terutama mahasiswa. Saya kan bekerja sama dengan mahasiswa ataupun alumni yang dalam hal ini berkompeten. Nantinya kami ingin membuat yang namanya sistem akuntansi manufaktur. Ya, sistem akuntansi manufaktur ini pasti sangat berguna karena apa? Karena UMKM kebanyakan ya hampir 40% lebih ataupun lebih dari 60% itu adalah bergerak di bidang manufaktur. Contohnya apa sih Bu? Membuat misalnya warung makan ya, misalnya warung makan itu bukan perusahaan dagang loh ya. Ya karena apa? Karena dia ada prosesnya, ya. Ada proses menggoreng ya, ada bahan bakunya ya, minyak goreng itu apa bukan bahan baku ya. Jadi beda kalau sama perusahaan dagang kan sudah ada ya, ya. Kita hanya tinggal menjual tanpa ada proses produksi di dalamnya. Ya inilah mengapa perusahaan dagang itu lebih rumit ya dibandingkan dengan perusahaan jasa ya. Jadi nanti ada persediaan barang dagang seperti apa, kemudian harga pokoknya bagaimana. Nah ini yang nanti akan kami kembangkan secara bersama-sama ya di dalam proyek ya riset ini nanti untuk membuat sistem akuntansi manufaktur. Jadi untuk Mas Bagus Galin ini tadi bagus sekali pertanyaannya. Jadi memang dari sekarang ya ataupun kalian ya misalnya hidup di desa ya misalnya dengan UMKM misalnya ada pembuatan keripik ataupun apa. Nah ini bisa ya kalian mengajari secara manual ya membuat laporan akuntansi yang sederhana itu seperti apa. Dimulai dari itu saja dulu ya, itu yang nanti kemungkinan akan sangat bermanfaat bagi mereka. Kebanyakan mereka hanya membeli, kemudian mengira-ngira ya nanti keuntungannya berapa, dan terkadang mereka yang penting laku, laku tapi tidak untung. Nah ini kan juga menjadi suatu kendala. Kemudian lagi mereka susah sekali membedakan antara ya uang perusahaan dengan privé ya toh. Jadi kadang uang perusahaan keluarga ya wis dicampur dari siji UMKM ya. Pengen anak sekolah ya sembuh duit kucing. Padahal seharusnya tidak, harus ada pemisahan ya, pemisahan ini memang untuk perusahaan ataupun usahanya, usaha dagang, satu sisi untuk kebutuhan. Kalau misalnya terpaksa diambil ya berarti harus dicatat sebagai privé. Inilah masing-masing kendala UMKM seperti ini. Kalian buat suatu pengabdian itu bagus sekali ya. Kalian sudah semester 6 ini, ayo kamu berikan yang terbaik, yang membuat PKM ya entah kapan tahun depan ya. Tahun depan kemarin ada nggak sih? Tahun ini ada nggak? Atau sudah Ada, lewat Bu. ya? Sudah lewat atau? Hah? Sudah lewat atau mau ada? Sudah lewat? Sudah lewat, Bu. Sudah penjaringan universitas. Ya, sudah kemarin ya, sudah penjaringan universitas dan lain sebagainya ya. Nantilah ya tahun depan ya sebelum kalian lulus ya sambil skripsi bisa ikut PKM. Ya lulus dengan
nilai yang memuaskan tentunya dan juga menghasilkan suatu karya. Jadi seperti itu ya Mas, bagus ya. Jadi para pengusaha-pengusaha startup muda ini memang harusnya memiliki pengetahuan kewirausahaan yang baik. Ya, tentunya apalagi basically ya harus mempunyai sistem informasi akuntansi yang nantinya dari gambaran laporan keuangan tersebut itu akan muncul suatu informasi ataupun kinerja yang nantinya akan membuat suatu keputusan bagaimana perusahaan itu berjalan itu seperti apa. Apakah selama ini berjalan dengan cukup baik atau tidak. Itu kan informasinya kan berada di laporan keuangan. Ya enggak? Ya, bagaimana persediaannya, ya, bagaimana laba ruginya seperti apa, ya, atau asetnya ada berapa. Nah, ini yang mesti sebenarnya harus bisa dicatat semua. Ada lagi yang mau ditanyakan? Jelas ya? Jelas Mas Bagus? Izin bertanya, Bu. Ya. Baik, terima kasih Bu. Ada yang lain? Ayo. Saya, Bu. Siapa ini? Mas Asror. Iya, Bu. Seperti tadi yang dikatakan Bu Wulan kan, kalau kita di lapangan kan banyak UMKM, khususnya UMKM yang misalnya pedagang kecil gitu loh Bu. Iya. Kan itu mestinya sudah jelas-jelas orangnya, maksudnya banyakan belum tahu sistem informasi akuntansi kan. Ya. Nah, gimana itu kan bisa jadi karena mereka pikir ini ribet gini Bu, harus gini, sedangkan kalau mengira-ngira itu kan cuma bisa kita belanja segini, kita untung segini, udah gitu doang kan. Iya. Terus saya juga maksudnya udah kebetulan ibu saya juga jualan ya gitu. Saya mau mau ngasih tahu bahwa Bu gini, tapi saya juga belum bisa ngubah itu loh Bu, karena menurut ibu saya gitu, karena kebutuhan di rumah tuh banyak, jadi harus gini, yang penting kita tuh ada keuntungan kayak gitu. Jadi gimana sih cara mengedukasi pedagang-pedagang yang mestinya karena mungkin mikirnya ribet gini supaya bisa menggunakan sistem informasi akuntansi gitu. Oke. Biar maksudnya ilmunya lebih banyak. Jadi Mas Asrar Umam ini berarti sudah punya darah wirausaha ya, karena ibunya pedagang ya. Nah, ini ya. Mas Asrar, jadi memang terkadang kita mengedukasi, apalagi kita anak-anak muda mengedukasi yang lebih tua itu kan memang susah sekali ya. Saya juga terkadang mengalami kesulitan yang sama. Tapi setidaknya harus kita mulai dari diri kita sendiri terlebih dahulu ya. Jadi kita harus menguasai dulu ya, baru bisa kita menularkannya kepada orang lain. Jadi kalau nanti Mas Asror lulus ya, nanti coba Mas Asror itu buat usaha dulu, menjadi percontohan. Biasanya kalau orang itu bakal percaya kalau yang memang percontohan itu sukses, iya apa enggak? Betul? Iya, kalau percontohan kita gagal, kita akan dipercaya oleh orang lain. Iya, jadi kita harus mencontohkan pada diri kita sendiri dulu. Bagaimana kalau kita mencontohkannya baik ya, makanya kita perlu belajar, kita kuliah itu belajar. Bukan berarti kamu berpikir capek-capek kuliah pada akhirnya saya juga berdagang ya, misalnya seperti itu. Tetapi setidaknya kalau kalian memiliki ilmu, kalian bisa merubah suatu pola pikir seseorang ya, yang tentunya pemikirannya masih secara konvensional, yang nantinya bisa kalian arahkan ya untuk istilahnya lebih meningkat lah ya, dari konvensional itu menjadi bisa lebih meningkat lagi. Nah, inilah perlunya percontohan diri kamu itu harus sukses terlebih dahulu ya. Jadi kalian harus belajar dulu di perkuliahan ini mengenai akuntansi itu seperti apa, yang pada nantinya walaupun nanti kamu lulus ya, kan tidak mungkin ya semuanya ini menjadi pegawai negeri kan, seperti itu ya. Kalau semuanya pengen jadi pegawai negeri, nanti startup muda ini bagaimana ya. Jadi harus ada saling sinergi ya. Kalau memang cita-citanya lulus ya, pengen misalnya guru tetapi juga ingin membuat suatu usaha. Apalagi sekarang itu ya bisnisnya adalah online Mas, Mbak ya kan. Inilah yang penting sekali ya. Kalian perkenalkan ya kepada para orang-orang yang ingin mengembangkan usaha. Karena apa? Sekarang pada saat pandemi kayak gini, produksi makan itu malah untung besar loh, ya enggak?
Ya. Jadi segala sesuatu sekarang lewat COD ya kayak gitu kan ya banget, orang nggak mau keluar ya, harus yang mengantar ya. Kita ada namanya Gojek, Gosen dan lain sebagainya. Kenapa? Orang zaman sekarang itu praktis, orang semua pegang HP. Nah ini pentingnya kita mengedukasi ya orang-orang yang masih berpikir secara konvensional. Jadi usaha itu kan ada yang memang sudah secara modern dan juga konvensional. Yang konvensional kan tergilas oleh waktu ya, jadinya tidak bisa berkembang. Ada pandemi seperti ini ya sudah langsung gulung tikar. Tetapi kalau mereka mempunyai pemikiran yang mampu berinovasi ya tentunya tidak akan sampai di situ saja ya. Sekarang makanan-makanan kemasan ya dan lain sebagainya itu bisa menjadi suatu sarana yang nanti bisa diperdagangkan ya lewat sosial media ya. Sekarang Instagram itu isinya itu ya makanan tok baju tok ya. Dan dagangan semua ya, karena apa? Karena semuanya berbasis online. Misalnya contoh saja, saya misalnya ada waktu ya liburan misalnya ikut suami saya keluar kota misalnya ke Surabaya atau mana, ya itu di situ saya nggak usah pusing-pusing ya untuk mencari misalnya laundry ya, di hotel itu kan butuh laundry, kalau kita laundry di hotel itu kan mahal ya, kita tinggal kita cari aja ya di Google, itu saya cari di Google lewat internet itu sudah antar jemput datang dengan sendirinya. Nah inilah suatu gagasan ataupun inovasi ini yang mestinya harus kita kembangkan ya, kemudian apalagi sistem itu tadi ya itu bisa tercatat dengan baik ya, alangkah indahnya kalau bisa tercatat dengan baik. Nanti kan kita bisa tahu pengeluaran kita berapa ya, terus kemudian penerimaan kita berapa ya, kemudian kita bisa data berapa misalnya per jamnya bagaimana. Nah ini kan menjadi lebih tertata lagi dan bisa saja nanti usaha kita menjadi percontohan dari pihak lain. Jadi intinya diri kita sendiri dulu. Makanya kita dari mulai sistem informasi akuntansi ini kita belajar ya. Yang namanya suatu sistem informasi akuntansi itu bukan hanya melulu laporan keuangan saja ya, tetapi secara prosedur ya semuanya ya itu bisa terangkum ya menjadi satu atau menjadi suatu sistem yang nantinya bisa untuk menjadi suatu manajemen yang baik pada saat kita nanti mempunyai suatu usaha ataupun yang lainnya. Seperti itu. Ataupun kita menjadi seorang auditor, kita harus paham juga sistem informasi akuntansi, jangan sampai orang IT-nya dengan auditornya lebih pinter orang IT-nya kita nggak tahu apa-apa ya. Nanti kan berarti kita tidak tahu ya temuannya seperti apa. Itu ya, jadi diri kita sendiri dulu ya, kita mencontohkan diri sendiri dulu. Kalau kamu membuat laporan membuat suatu UMKM yang berhasil dengan laporan keuangan yang baik ya suatu saat mungkin nanti bisa ya Mas kalau lulus kerja sama saya misalnya, Bu saya pengen sistem yang seperti ini, boleh, itu kan cita-citanya kan seperti itu ya, kita bisa berkembang bersama, nggak apa-apa ya. Atau nanti Bu saya punya sistem ini dikembangkan lagi gimana, oke ya, inilah yang nantinya dari hal kecil ini nantilah kalau kamu sukses kamu bisa tularkan ke masyarakat. Gitu ya Mas ya, memang itu nggak mudah Mas, memang harus kita itu sukses dulu baru bisa dipercaya orang lain. Iya Bu, amin. Ya, amin ya Mas ya. Oke, ada yang lainnya? Saya Bu. Gimana Mas? Masih ada sedikit sambungannya dengan tadi pertanyaan dari Mas Umam. Ya. Tadi sebenarnya yang ingin saya tanyakan kurang lebih sama seperti Mas Umam tadi, karena di lingkungan rumah saya juga memang ada darah pedagang. Jadi sebenarnya ada nggak sih Bu dampak langsung yang bisa dirasakan para pengguna sistem informasi akuntansi, karena beberapa orang yang saya tanya mengenai pencatatan dalam sistem akuntansi mereka dalam usaha mereka, mereka mengatakan bahwa apa yang mereka keluarkan untuk melakukan prosedur sistem akuntansi itu tidak sebanding dengan apa yang mereka dapatkan, baik dari segi waktu, pemikiran dan sebagainya, karena para penggiat usaha ini notabene sudah lebih dewasa daripada saya, sehingga tidak punya banyak waktu untuk belajar mendalami lagi mengenai sistem informasi akuntansi, sehingga mereka menganggap bahwa dampak yang diberikan dalam penggunaan sistem informasi akuntansi itu tidak sebanding dengan pengorbanan mereka dalam mempelajari sistem informasi akuntansi tersebut, Bu.
Karena notabene usaha-usaha mereka itu seperti tadi disampaikan sama Mas Umam dan Mas Bagus itu sebentuknya masih UMKM gitu, Bu. Iya, lah ya itu Mas masalahnya ya. Jadi memang dalam hal ini ya kita cobalah kalian ini kan saya tugasi observasi ya. Jadi kan kalian bisa observasi di lingkungan kalian ya. Jadi kalian pelajari selama 1 semester ini itu kalian mempelajari dari suatu usaha ya, usaha UMKM apa kendalanya seperti apa. Kalian catat ya, misalnya seperti itu. Nanti kita kan bisa diskusi bersama. Seperti ini nanti misalnya dalam suatu observasi itu kalian menemukan sesuatu terus kemudian kita diskusikan bersama. Tapi itu tadi Mas, kita kembali lagi ya Mas Prihanto, kalau kita tidak bisa menjadi leader terlebih dahulu itu memang agak susah ya untuk dipercaya orang ya. Ya seperti itu sudah fitrahnya memang seperti itu. Tapi ya dalam hal ini kalau kita coba meyakinkan ya, orang meyakinkan itu kan butuh ilmu ya Mas ya. Kalau ilmunya kita cukup ya, nanti kita sampaikan ya dengan cara yang santun ya. Jadi kita kalau mengasih tahu orang itu tidak boleh kita menggurui dan paling pintar sendiri, itu juga jangan. Membawa diri kita itu juga penting ya. Ya kita memberikan ilmu itu ya harus mengerti bagaimana lingkungan yang ada di sekitar kita seperti apa. Tapi yang penting adalah kalian harus pintar terlebih dahulu ya. Nanti biar kalian itu bisa mengedukasi masyarakat dan kalian harus sukses terlebih dahulu. Nah, untuk sukses apa? Kalian belajar lewat perkuliahan yang kalian dapatkan pada saat kalian kuliah ini. Nah, ini yang sangat penting sekali. Jadi menurut saya ya Mas Prihanto, jenengan observasi saja kelemahannya di mana. Kamu kaitkan dengan akuntansinya seperti apa. Ya. Ini nanti bisa kalian istilahnya orang kalau mau menyelesaikan sesuatu itu kan harus mengadakan riset terlebih dahulu ya. Project itu segala sesuatu itu kan harus ada risetnya terlebih dahulu yang nantinya kalian akan membuat suatu keputusannya seperti apa. Seperti itu. Jadi memang kalian harus memahami dulu akar permasalahannya seperti apa. Ya. Terus kemudian kamu harus dapat ilmu dulu apa yang akan saya tularkan ya. Kalau kalian nggak punya ilmunya tetapi kamu sudah berbicara kan nggak jadi dipercaya sama orang lain. Begitu ya, mungkin ya semuanya juga seperti itu ya. Dan tentunya lebih efektif lagi kalau mereka itu memiliki sebenarnya kalau paguyuban itu biasanya orangnya lebih terbuka ya. Misalnya saya dulu pernah UMKM itu pernah misalnya di mana ya dulu itu pembuatan keripik tempe misalnya, itu biasanya mereka tuh punya suatu paguyuban tersendiri ya. Misalnya suatu paguyuban UMKM yang bergerak dalam bidang misalnya ketela pohon dan lain sebagainya. Mereka biasanya kalau sudah mempunyai suatu paguyuban itu biasanya mereka lebih terbuka. Seperti itu. Ya kalian itu bisa saja membuat suatu paguyuban tersendiri. Ya. Jadi kalau misalnya ada kekurangan modal atau apa itu bisa saling bekerja sama satu sama seperti itu. Biar misalnya lagi kalau punya paguyuban itu kan kita mendapatkan proses kredit itu kan juga bisa jauh lebih mudah. Bagaimana cara mengurus siup yang benar. Nah, seperti ini kan juga kalau ada paguyuban itu kan lebih saling sharing satu sama lain seperti itu. Itu ya. Memang masalahnya akan lebih kompleks kalau kita berbicara mengenai kenyataan di lapangan. Ada lagi yang mau ditanyakan? Saya ini Mbak Anggair gimana Mbak? Iya Bu, tadi kan di materi yang Ibu sampaikan itu kalau tidak salah ada 3 fungsi dari SIA itu di organisasi ya Bu. Nah dari fungsi yang ketiga itu kalau nggak salah untuk pengendalian harta di organisasi tersebut. Nah itu contoh konkretnya itu seperti apa Ibu? Mungkin lebih dijelaskan lagi Bu. Ya kalau istilahnya ya itu tadi kalau kita sudah mengetahui yang namanya membuat laporan keuangan secara benar, yaitu otomatis itu kan kita membuat suatu pengendalian diri itu kan lebih mudah ya, karena semuanya sudah tercatat, ya enggak Mbak? Ya misalnya untuk pengeluaran misalnya berapa, ini kan kalau kita melakukan suatu pencatatan keuangan, kita kan jadi tahu pengeluaran kita itu seberapa. Kalau pengeluarannya itu lebih besar pasak daripada tiang, itu kan kita bisa menekan, kita kan bisa mengendalikan. Dengan apa? Dengan kita melihat laporan keuangan, melihat transaksi.
Nah, inilah yang menjadi kendala UMKM lagi. Nah, kalau kita misalnya hanya ya itu tadi hanya mengeluarkan uang, apa tidak semuanya tidak tercapai, ya nantinya kita nggak tahu mana yang mesti ditekan, mana yang tidak. Misalnya overproduksi di listrik misalnya, ini kan bisa kita tekan kalau kita mencatat, ya enggak? Misalnya, oh ini bahan bakunya ini yang terlalu berlebihan misalnya, ya kita bisa kurangi ya, misalnya untuk ini kok misalnya coklatnya dikurangi apa nanti kalau rasanya nggak enak gimana, misalnya. Kita kan bisa membuat suatu alternatif lain ya. Yang penting itu kita tidak sampai rugi lah istilahnya kayak gitu. Jadi paling nggak bisa mencapai titik break even point ataupun BEP. Ya, kalau bisa ya di bawah dari BEP itu ya. Jangan sampai kita hanya istilahnya kalau orang zaman dulu kan bakbuk ya, pengeluarannya semono, penerimaannya semono, wes ya rampung. Nggak bisa kayak gitu. Itu nanti usaha kita biasanya akan gulung tikar secara cepat. Tapi kalau kita bisa memanage ya, fungsinya laporan keuangan yaitu untuk bisa memanage ya. Jadi sistem itu kan beda-beda. Itu tadi kalau biasanya untuk mengolah ya, memproduksi dari barang jadi, setengah jadi itu kan biasanya kita basicnya adalah akuntansi manufaktur. Kalian kan sudah dapat ya akuntansi biaya ya, akmen itu kan sudah dapat. Akuntansi biaya itu adalah untuk mencatat ya, mencatat segala macam bentuk pengeluaran yang nantinya laporan keuangan itu berfungsi pada lebih mengarah kepada pihak internal perusahaan ya, kalau akuntansi biaya. Akuntansi manajemen ya, bagaimana cara kita memilih ya metode yang tepat untuk membuat suatu keputusan yang tepat juga itu akuntansi manajemen. Tetapi hitungannya sama, mengarahnya ke akuntansi biaya. Itu Mbak. Jadi memang perlu dicatat karena apa? Agar kita bisa mengendalikan mana yang harus dimanfaatkan atau tidak. Makanya goalnya adalah untuk membuat suatu keputusan. Tadi kan yang saya jelaskan seperti itu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Jelas ya. Jadi menarik sekali ya. Baru awal-awal sudah mulai memanas ini sepertinya ya. Ya, saya harap nanti diskusi selanjutnya ya akan lebih meriah lagi ya. Kita bisa saling berbagi ilmu ya, berbagi sharing ataupun masalah yang nanti bisa kita ketahui bersama untuk bisa memperluas wawasan saya ya terutama dan juga teman-teman yang lain. Tidak ada pertanyaan atau masih ada lagi? Baiklah, kalau tidak ada pertanyaan ya saya akhiri ya perkuliahan hari ini. Semoga ilmu yang saya berikan ya juga sharing dari kalian kepada saya dan juga kepada teman-teman bermanfaat dunia wal akhirat ya. Kita jadikan kita belajar ini sebagai ladang amal kita untuk menuju akhirat kelak. Baiklah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya semuanya ya. Terima kasih. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Terima kasih. Saya live dulu ya. Ya Bu.